spesial banget untuk kalian. Banyak dari kalian minta aku untuk cerita lebih lagi tentang kehidupan aku di Australia. Dan hari ini aku mau cerita tentang kerjaan pertama aku. Jadi waktu itu pas aku umur 16 tahun, I got my first part-time job. Dan jujur kerjaan pertama aku itu the experience of my life. This is such a funny story. Tapi gue nggak bisa cerita ini dengan lengkap kalau seandainya nggak ada bos gue nih. Jadi kemarin gue pikir, you know what? Let's invite my boss to the vlog. So without further ado, please welcome my first boss, David. Welcome, David. Can you say hi to my subscribers first? Hello? And perkenalin your name juga. My name is David. Can you tell them where you're from and how old are you? Go lah. How old are you? Bagian umur nggak usah. Jangan lah. Jujur aja gue masih takut loh sama dia. Jadi ini David guys, and he is my first boss. Dave, can I call you that? You can call me Dave. Jadi gini Dave. Jadi gini David, aku lagi cerita nih sama mereka about the first time I cried in front of you. Oh yeah, I remember. Yeah, when we were cutting, right? Itu gila banget kan, right? I'll just start off the story, yeah? So I got so mad at you because of the tofu. Is it okay if I just start off the story? I got so mad at you because of the tofu. Yeah? Yeah, you tell them. Oke, jadi ceritanya tuh waktu itu pas pertama. What? Pull it up. David, this is style. Hey, this is what the kids wear these days. Hey, anak zaman sekarang tuh pakainya kayak ginian. This is style. So much skin. Hey guys, kayaknya hari ini aku bakal cerita pengalaman kerja aku yang pertama itu sendiri aja. Aku lanjutin sendiri video ini soalnya si David ini agak. Chella, you have some Chennai bread? Stop calling me by my Chinese. Chella? Stop. Hey Chella, you wanna cook me something? I'm Stephanie, not Chella. Stephanie. Your name, right? S-T-E-P-H-A-N-I-E. Who's Stephanie? Yeah. Who's Stephanie? Hey guys, welcome back to my channel. Bentar, aku harus ngecas laptopku. Ini kursiku agak, ini bisa putar-putar makanya agak kurang stabil ya. Aku lagi mangku laptop juga. Sebentar, aku harus nyari posisi PW. Oke guys, seperti kalian bisa lihat, aku sekarang pakai baju rumah karena aku hari ini mau cerita-cerita nih tentang popular question yang sering banget ada di Instagram aku. By the way, aku belum introduction dulu ya. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Stephanie Dish dan hari ini I will be answering a very popular question on my Instagram. Sebenarnya kayaknya bukan pertanyaan tapi lebih ke request. So the request is, Kak, tolong dong ceritain perjalanan kakak. Aku belum pakai lipstick. Loh, dek, mana lipstickku? Oh, di sini. Aku bukan orang Jawa ya, gengs. Aku lagi belajar bahasa Jawa, tapi oke. Biar nggak pucet. Hari ini aku bakal cerita-cerita sedikit sama kalian. Aku udah ada laptopku nih di sini di pangkuan aku dan aku hari ini bakal cerita tentang pengalaman kerja aku. Salah satu request yang paling populer di Instagram aku dan di TikTok aku itu menanyain mengenai kerjaan aku di Australia. Kakak sebenarnya kerja apa? Gimana caranya nyari kerja di Australia? Ceritain dong pengalaman kerja kakak di Australia. Oke, I'm gonna break it down first for you. Pengalaman kerja aku di Australia itu lumayan banyak. Jadi aku nggak bisa cerita semua dalam satu video. Kalau nggak jadinya nanti ini 30 menitan atau mungkin 40 menitan ya. Aku nggak bisa, soalnya nanti kalian udah bosen duluan. Aku bakal ceritain hari ini itu kerjaan pertama aku. Dan aku udah siapin kira-kira pertanyaannya apa aja. Saya bukan dari kalian pertanyaannya, tapi dari diriku untuk diriku sendiri. Biar ada strukturnya gitu kan videonya. Kita rewind ke tahun 2016. I'm 22 years old. So, yes. Oke, kita rewind ke tahun 2016 dimana aku dapat kerjaan pertama aku. Dan waktu itu aku kerja di restoran, bukan restoran sebenarnya, itu a takeaway shop. So it's a Chinese food
takeaway shop. Tau gak sih yang biasa di film-film kayak ada Chinese box. Dan aku waktu itu kerja sebagai, sebenarnya nggak ada title sih, pokoknya intinya staff aja gitu. Aku kerja di situ pas aku umur 16 tahun. Aku masih kuliah di Aussie ini, soalnya kata orang-orang tuh gajinya gede banget gitu. Ini cara aku dapat kerjaannya. Seperti kalian tahu, belum ada pengalaman kerja sama sekali. Jadi CV aku, resume aku itu tuh masih kosong melompong ya. Aku suka banget sama yang namanya kreatif gitu-gitu. Dan di resume aku tuh isinya kayak gitu-gitu, yang kayak pengalaman aku bikin films, short films, terus pengalaman aku editing. Aku tulis skill aku video editing di mana aku apply untuk a takeaway noodle shop. Aku pikir ya daripada resume aku kosong ya kan, daripada cuma kertas A4 doang pakai nama aku di situ, yang mendingan aku masukin dong semua skill-skill aku. Hal-hal yang sama sekali nggak nyambung sama yang namanya skill yang untuk di restoran. CV-nya udah ready nih. Aku waktu itu mau cari kerjaan dan kebetulan banget teman aku itu udah ada yang kerja di this takeaway noodle shop, dan bos aku namanya David by the way. Namanya Grand Noodle. Kalau seandainya kalian mau search nggak apa-apa. They have amazing food honestly. Makanan mereka enak dan lumayan affordable juga. Banyak banget customer-customernya, lumayan laku di situ. Kebetulan banget teman aku ada yang kerja di situ. Dia bilang kayak gini, "Tap, kalau seandainya lo mau, kenapa lo nggak apply di tempat gue aja?" Terus gue mikir, emang bisa kayak gitu? Dia nawarin untuk teleponin si bos aku namanya David untuk nanya mereka lagi hiring apa enggak. Hey David, are you hiring right now? I've got a friend that wants a job. Is it okay if she drops her resume with you? Besoknya apa 2 hari kemudian gitu, aku langsung ke sana kan. Aku udah bawa resume aku ke sana. Terus abis itu aku cuma kayak, "Hey David," si bosku ini kayaknya dia emang hire-nya tuh anak-anak pelajar karena satu emang gajinya lumayan rendah ya. Karena availability aku banyak, dia langsung bilang, "Lo trial deh sama gue," gitu kan. Beberapa hari kemudian akhirnya aku trial dan ternyata dia demen sama cara kerja aku dan akhirnya di-hire. Dan itu kerjaan pertama aku banget. Tempat kerja pertama orang-orang dan pelajar-pelajar di Australia, KFC, McDonald's, Hungry Jack's, lagi Nando's. Oke, point number 2 is my job description. Apa aja yang aku kerjain di situ? Bos kita itu yang masak, dia kokinya. Ada customer order, langsung dimasak di depan mereka juga, dan mereka nunggu di samping sambil berdiri. Kerjaan kita sebagai asisten bosnya itu adalah satu, kasir. Kedua, kita prepare makanannya, mengambil ingredients itu bagian kita. Setelah diambil ingredientsnya itu kita kasih ke bos kita dan dia yang masakin. Aku pertamanya aku kayak, "Oke, I got this, it's not that hard." Soalnya aku cuma kasir, cuma ngambil makanan itu doang ya kan, refill makanan bla bla bla. Tapi ternyata lumayan susah juga guys, soalnya ternyata my boss has a lot of menus on his menu. Jadi contohnya nih ada kayak 30 makanan. Jadi bahan makanan yang kita perluin untuk setiap menu itu apa aja kita harus hafal mati. Order, langsung ngambil makanannya, terus kasih ke David, taruh doket. Semuanya selain masak-masak dan motong-motong itu semua kerjaan kita. Bersih-bersih juga kerjaan kita. David juga pasti bantuin. Tapi intinya kita harus bisa semuanya karena it's a Chinese shop and that's how it works. You have to be able to do everything. You have to be multi-freaking talented. Guys, maafkan aku, kayaknya aku harus lanjutin besok soalnya ya ampun hujannya deres banget sampai gelap gini. Gara-gara ini cuacanya lagi kayak gini, jadi aku harus lanjutin besok kayaknya. I'm so sorry. Oke guys, aku bakal melanjutin cerita kemarin. Ya, pokoknya intinya itu kerjaannya lumayan susah menurut aku untuk kerjaan pertama. Kondisi kerjaannya dulu. Oke, situasi kerjaan pertama aku itu I would consider it lumayan berat ya. Soalnya kalau dibanding sama kerjaan-kerjaanku yang lain itu sebenarnya memang paling berat. Oke, aku bakal kasih tahu karakter bos aku. Bos aku tuh sebenarnya baik banget, tapi dia tuh kalau seandainya sama orang-orang baru, sama orang-orang yang di training, itu biasa dia lebih galak banget sih. Dia sama sekali nggak jahat, tapi itu memang cara dia nge-train employee dia. Aku inget banget waktu itu aku pernah, aku buka-bukaan ya guys, tapi nggak usah bilang-bilang siapa-siapa, oke? Aku pernah nangis 2 kali atau 3 kali gitu di tempat kerja. Oh my gosh, Steph. Oke, aku bakal kasih tahu salah satu kejadiannya. Aku lumayan anak baru kan, jadi aku masih panik-panik gitu. Karena dia lumayan kayak, lo harus cepat, lo harus gesit, gini. Aku ngambil nih makanan-makanannya. Ya udah, aku langsung bawa ke dia dong. Aku mau bawa ke dia, aku kayak panik gitu. Terus habis itu, nggak sengaja ketabrak bos aku guys. 2 biji tahu apa 1 biji tahu gitu
jatuh ke lantai. Terus aku inget banget, ya ampun itu parah banget. Aku sampai sekarang aku masih inget aku groginya kayak apa. Again, dia sama sekali nggak jahat, dia bos yang sangat baik. Kalau seandainya kerja sama dia, yang penting nggak salah aja, udah gitu. Dia marahin aku, dia teriak-teriak dong guys. Itu nusuk hati banget. Dan aku kan waktu itu sebagai anak umur 16 tahun yang baru kerja pertama kali, nggak ada pengalaman dimarahin sama bos. Itu tuh menurut aku experience of my life banget guys. Terus ya udah aku langsung bersihin semuanya. Ya udah dong, udah lewat nih. Dia udah kayak udah reda juga. Dia udah dia ngelanjutin masak-masak. Setelah itu dia motong-motong bawang guys. By the way, ini waktu itu aku lagi kerja berdua doang. Lagi motong-motong bawang, aku bantuin. Terus aku tiba-tiba jadi lagi motong-motong bawang, terus aku tiba-tiba lagi motong-motong bawang kayak aku nangis depan dia. Dan nangisnya nggak nyantai, bener-bener nangis kayak. Dia udah reda ya, bener-bener udah reda, udah nggak teriak-teriak sama sekali, udah nggak marah. Kayaknya dia lumayan cengok gitu kan, dia kayak, why you crying? Untung banget, puji Tuhan, depan aku ada bawang. These onions, I have sensitive eyes. Itu quote, I have sensitive eyes. What? I have sensitive eyes. Sebenarnya waktu itu aku nangis bukan karena bawangnya, aku nangis karena aku sakit hati. Dan my heart was breaking and shattered into pieces. Kalau seandainya kerjaan pertama kalian dimarah-marahin dan diteriak-teriakin, inget aja itu karena kalian belum pernah kerja sebelumnya dan kalian belum bisa kerja gitu. Aku waktu itu di posisi itu, aku belum bisa kerja. Setelah itu aku langsung izin ke toilet. Aku bilang sama David, can I just go to the toilet and wash up first? Aku bilang mata aku sakit banget gitu karena bawangnya. Di toilet aku nggak even pipis, aku nggak ngapa-ngapain. Aku duduk di atas klosetnya, tertutup klosetnya, aku nangis tuh. Guys, by the way, ini fun fact ya guys, aku tuh sama sekali nggak gampang nangis orangnya. I know dari cerita ini susah banget dipercaya kalau seandainya aku nggak gampang nangis, tapi percayalah, aku nggak pernah nangis masalah ginian. Kalau seandainya aku jatuh sesakit apapun, aku nggak mungkin nangis, nggak mungkin keluar satu tetes air mata pun. Serius, mama aku bingung, papa aku bingung, tapi ini tuh nyakitin banget saya. Aku nggak pernah ngalamin diteriak-teriakin sama orang kayak gitu. Ya, tapi itu salah satu momen legendary menurut aku di dalam kehidupan kerja aku, momen yang lumayan membentuk Stephanie yang sekarang ya. And I'm actually very grateful for him juga. Aku sangat bersyukur untuk kerjaan pertama aku yang keadaannya seperti itu. Dia bener-bener ngetrain aku untuk dunia luar gitu. Jadi aku jujur aja keluar dari kerjaan pertama aku itu ke kerjaan kedua, ketiga, keempat, aku belajarnya tuh gampang banget. Gaji aku, ini yang ditunggu-tunggu guys. Gaji aku tuh berapa waktu itu? Gajinya tuh waktu itu aku lumayan kecil, $10 per jam. Dan akhirnya setelah setahun setengahan, aku waktu itu kerja di sana sekitar 1,5 tahun. Dan setelah itu aku leave, aku quit. Itu juga lumayan pengalaman yang grogi ya, soalnya pertama kali quit dari kerjaan. Jadi sebelum tutup gitu, jam 8-an sampai jam 6-an gitu. Aku kesana, aku bawa my apron, my grand noodle apron. Aku langsung ke dia, aku bilang, David, aku kayaknya mau mencoba untuk fokus ke kuliahan aku, kayaknya nggak ada waktu untuk kerja lagi. Jadi intinya aku keluarnya baik-baik. Aku juga sama dia oke-oke aja. Tapi setelah aku quit juga aku udah beberapa kali visit dia sih di tempat. Kangen makanannya, aku kangen dianya, aku kangen situasi restorannya and the vibe. Here is some tips kalau seandainya kalian mau nyari kerjaan dan belum pernah punya pengalaman sebelumnya. Terima apa aja yang ada di depan mata kalian. Aku mau frontal aja ya, menurut aku kalau seandainya emang kerjaan pertama itu kita nggak bisa terlalu picky karena kita memang belum punya pengalaman sebelumnya. Apapun kesempatan yang kalian dapat, ambil aja, itu dijadiin fondasi di CV kalian, di resume kalian. Anyways, makasih banget untuk teman-teman yang udah stay sampai sini. Kalau seandainya kalian survive sampai menit akhir ini, tolong komen di bawah. Alright, thank you guys so much for watching. Like, comment, and subscribe. See you guys next week.